Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LTP, TV-nya Balitbang. Selamat datang di kabar LTP sepekan yang akan membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya, Yevi Grata Putra, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Berita pertama, Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, APRI Sumatera Selatan, berkunjung ke Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk tanda tangani MOU dengan BDK Palembang dalam meningkatkan kualitas, dorong penguatan kompetensi penghulu P3K di wilayah Sumatera Selatan. Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Sumsel berkunjung ke Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam rangka kerjasama atau MOU untuk meningkatkan kualitas, dorong penguatan kompetensi penghulu di wilayah kerja Sumatera Selatan, Selasa 1 Oktober 2024. Kepala BDK Palembang Saifuddin didampingi oleh Kasubag Tata Usaha Mukmin dan Koordinator Widi Iswara Sudarmono menyambut rombongan APRI Sumsel yang dipimpin oleh Anwar selaku Ketua PW APRI Provinsi Sumatera Selatan. Anwar berharap kerjasama ini dapat dilibatkan sebagai bentuk mensukseskan BIMTEK Penghulu P3K, siap membantu dan kontribusi dalam kegiatan. Menanggapi kerjasama tersebut, Saifuddin menyambut baik karena BDK Palembang merupakan lembaga yang berfungsi di Kediklatan. Kerjasama antara APRI dan BDK Palembang akan berlanjut ke tahap selanjutnya dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia. Ia berharap APRI dapat membantu meningkatkan media LTV BDK Palembang dengan membuat video pembelajaran yang disampaikan oleh penghulu di Sumatera Selatan tentang masalah keagamaan, pendidikan maupun moderasi beragama. Setelah menyampaikan kesepakatan bersama dalam kerjasama, Kepala BDK Palembang dan Ketua PW APRI disaksikan anggotanya menandatangani MOU di ruang rapat BDK Palembang. Maka kami mengadakan kerjasama MOU dengan BDK untuk peningkatan kualitas daripada penghulu P3K khususnya. Karena tanpa sertifikat daripada penghulu P3K ini, mereka belum dapat melaksanakan tugas sebagai penghulu. Untuk itu sangat penting sekali diadakan BIMTEK atau bimbingan untuk penghulu-penghulu yang sudah diangkat lewat jalur P3K di Provinsi Sumatera Selatan ini. Insyaallah dengan kegiatan yang kami sudah diterima dengan baik oleh Bapak Kepala Balai beserta staf di sini, semoga MOU yang kami lakukan tadi dapat berjalan dengan sebaik mungkin dan para penghulu dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Balai Diklat Keagamaan Palembang dan Penyuluh Agama Islam Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan jalin kerjasama dalam meningkatkan dakwah dengan membuat video YouTube di LTP. BDK Palembang menerima kunjungan kelompok kerja penyuluh agama Islam atau Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan dakwah penyuluhan berbasis digital di video kanal YouTube LTV Senin 30 September 2024. Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saifuddin SAG MSI didampingi oleh Kasubag TU Haji Mukmin SHI MSY menerima rombongan Pokjalu yang dipimpin oleh Asep Saifuddin SAG selaku Ketua Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan. Asep Saifuddin mengatakan, maksud kedatangan Pokjalu adalah untuk menjalin kerjasama dakwah melalui media televisi yang ada di BDK Palembang. Ia juga menjelaskan, tidak hanya penyuluh agama Islam, namun mereka juga membawahi penyuluh agama Katolik, Kristen, dan Buddha. Kepala BDK Palembang Saifuddin merespon baik kerjasama tersebut. Ia berharap kerjasama ini segera dituangkan dalam bentuk MOU, sehingga kerjasama tersebut dapat saling meningkatkan kompetensi satu sama lain. Saifuddin juga menjelaskan bahwa LTV sudah memiliki program pembelajaran yang berbasis pada 3 hal, yaitu pendidikan, keagamaan, dan moderasi beragama. Nantinya, para penyuluh akan mengisi bidang keagamaan di mana syutingnya dilaksanakan di studio LTV. Asep dan rombongan menyambut baik hal ini dan akan segera berkoordinasi dengan tim Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan dan akan segera melakukan MOU dengan BDK Palembang dalam waktu dekat ini. Harapan kami dari Pokjalu ke depan, yang pertama untuk memberikan kemudahan kepada para penyuluh, terutama yang angkatan ahli media, karena memang tugasnya lebih luas, bahkan sampai lintas kabupaten. Maka dengan adanya MOU kegiatan melalui program yang akan diselenggarakan oleh Balai Diklat, adanya LTP ini, ya kami merasa bersyukur ada fasilitas. Syarif Hussein sampaikan nilai-nilai Pancasila pada hari peringatan gerakan 30 September, khususnya sila pertama Pancasila, untuk tingkatkan moderasi beragama di Balai Diklat Keagamaan Palembang.
Pemirsa, dalam memperingati Hari Gerakan 30 September, Pembina Apel Pagi Syarif Hussein ingatkan pegawai negeri sipil di Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk tanamkan nilai-nilai Pancasila, Senin 30 September 2024. Syarif menyampaikan, bertepatan dengan hari peringatan G30S, semua masyarakat harus bisa mengenang dan peringati sebagai hari yang bersejarah, bahwa dalam Gerakan 30 September, ada gerakan yang berusaha untuk menghilangkan Pancasila, hingga satu hari setelahnya diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai anak bangsa, kita harus bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sebagai bentuk moderasi beragama dari BDK Palembang yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama. Ia berharap pegawai disiplin bekerja, berjihad dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, karena hanya bagi pemalaslah yang akan merasakan penyesalan di kemudian hari. Dulu pernah dirumuskan dengan satu kalimat yang menjadi satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan melaksanakan syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk terjalinnya satu moderasi beragama, keutuhan bangsa dan negara kita, maka kaum muslimin menghilangkan dan mau menghilangkan kalimat dan melaksanakan syariat agama Islam bagi pemeluknya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak, kita semua mengajak untuk mengisi nilai-nilai Pancasila itu dari sila pertama sampai sila yang kelima dengan nilai-nilai agama, nilai moral, budaya, nilai-nilai kebangsaan yang utuh, yang tidak dikotori dengan nilai-nilai komunisme, sehingga benar-benar berjalan di satu rel yang sanggup mengantarkan bangsa Indonesia menikmati dan mensyukuri nikmat-nikmat kemerdekaan. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang berpesan anak-anak bangsa untuk menguatkan persatuan dan kesatuan dengan berpegang teguh kepada Pancasila dalam rangka upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan upacara peringatan pada Selasa 1 Oktober 2024. Acara diikuti oleh Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saifuddin SAG MSI yang sekaligus menjadi inspektur upacara dan didampingi oleh Kesubag TU Haji Mumin SHI MSY serta Koordinator WD Suara BDK Palembang Haji Sudarmono LC MSY dan WD Suara lainnya. Kegiatan upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta secara khidmat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Saifuddin dengan lantang membacakan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Setelah pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ikrar Pancasila, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ditutup dengan pembacaan doa oleh yang bertugas. Saifuddin berharap peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dapat menjadi momentum bagi anak-anak bangsa untuk menguatkan persatuan dan kesatuan dengan berpegang teguh kepada Pancasila. Ya, hari ini Balai Diklat Keagamaan Palembang memperingati atau melaksanakan upacara dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024. Tentu Balai Diklat Keagamaan Palembang dengan tusinya dalam rangka meningkatkan kompetensi para ASN, tentu dalam konteks momentum Kesaktian Pancasila ini menjadi spirit untuk semakin kuat, semakin teguh, semakin apa yang mampu kita berikan untuk bangsa dan negara ini. Jayalah Indonesia, jayalah Pancasila Sakti. Sebanyak 3 orang anak didik jurusan kompetensi keahlian desain komunikasi visual Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Palembang kembali praktik kerja lapangan di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Dengan didampingi guru pembimbing Eka Badiatul, 3 orang anak didik yaitu Fazi Ashaya, Halisah Naura, dan Zahra Maisha yang berasal dari kelas 11 menemui Kepala BDK Palembang secara langsung. Eka menjelaskan, maksud kedatangannya beserta peserta didik adalah untuk melaksanakan praktik kerja lapangan selama 3 bulan mulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024 di BDK Palembang. Ia berharap dengan PKL ini, muridnya dapat menimba ilmu dari BDK Palembang karena ilmu yang diterima dari sekolah masih merupakan desain komunikasi visual tingkat dasar. Kepala BDK Palembang Saifuddin beserta Kasubag Tata Usaha Mukmin dan analis kepegawaian Hairayati menyambut baik hal ini dengan mengucapkan selamat datang di BDK Palembang. Ia berharap PKL ini dapat berjalan dengan lancar dan kedepannya BDK Palembang siap menerima siswa-siswi PKL kembali. Balai Diklat Keagamaan Palembang hadir di acara Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengadakan kegiatan peluncuran sekretariat bersama dan aplikasi pemantauan implementasi moderasi beragama di kementerian lembaga.
Halo sahabat LTV, Balai Diklat Kagaman Palembang hadir dalam kegiatan peluncuran Sekretariat Bersama dan aplikasi pemantauan implementasi moderasi beragama di Kementerian yang diadakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Amin Suyitnya mengatakan, tujuan penting dari Sekretariat Bersama sebagai wadah dalam mengawal dan mengawasi moderasi beragama dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk bersinergi bersama antar kementerian dan antar lembaga. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini dimulai dari tanggal 3 hingga 5 Oktober 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki menyebut pembentukan Sekber bertujuan untuk menguatkan koordinasi, memantau, dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan moderasi beragama secara bersama-sama. Bersinergi mengawal implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama sesuai amanah peraturan Presiden, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentunya kalangan kampus. Yang dihadiri oleh Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkominfo, Kemendikbudristek, dan KL lainnya. Demikian kabar LTV Sepekan, saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Studio LTV menerima pengajuan pembuatan video untuk menghasilkan video yang berkualitas. Daftarkan segera di link pada deskripsi box. Jangan lupa share, like, and subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya, Yevi Grata Putra, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, LTV, TV-nya Balitbang.